Berlatar di sebuah kota mati di mana dunia tengah berada di ambang kehancuran, memperlihatkan seorang pria bernama Vince memasuki sebuah bangunan terbengkalai untuk mencari sesuatu yang mungkin masih bisa digunakan ataupun dikonsumsi. Bukan hanya sendiri, dia pun ditemani oleh sebuah robot buatannya yang bernama Dewey. Betapa senangnya Vince ketika menemukan sekaleng makanan anjing yang masih layak dikonsumsi. Someone's gonna be happy tonight. Setelah itu, Vince pergi dan menandai tempat tersebut menggunakan pilox sebagai penanda kalau tempat itu sudah pernah dia kunjungi. Di tengah perjalanannya terdengar suara alarm yang menandakan kalau ada sebuah badai dahsyat yang mengarah ke arahnya. Dirasa tidak sanggup melawannya, Vince langsung memutar arah dan bergegas pergi mencari tempat yang lebih aman. Come on. Sesampainya di sebuah bunker, Vince melepas kostumnya dan membersihkan debu-debu yang terbawa olehnya. Yang ternyata di bunker itulah mereka tinggal selama ini. Dilihat dari umur Vince yang sudah tidak muda lagi, diketahui kalau Vince mengidap suatu penyakit yang cukup parah. Kemudian Vince menuju ke salah satu ruangan yang dimana terdapat seekor anjing bernama Godier dan langsung memberinya makan. Setelah itu, Vince mengambil beberapa buku dan meng-scan-nya untuk dimasukkan ke sebuah memori yang akan dijadikan sebagai otak dari sebuah robot yang kini sedang dirakit olehnya. Di kamar, Vince terlihat sedih ketika mengingat suatu penyakit yang dideritanya, yang dimana semakin lama kondisinya akan semakin memburuk. Ya, semua itu akibat terpapar sebuah radiasi dari matahari. Karena itulah Vince memutuskan untuk menciptakan robot agar bisa menjaga anjing kesayangannya nanti. Ya, memang terlihat kalau Vince sangat sayang dengan anjing peliharaannya. Tanpa menunda-nunda, Vince kembali melanjutkan rakitannya tersebut. Karena Vince tidak memiliki stok lensa untuk mata dari robot rakitannya itu, dengan terpaksa Vince mencopot lensa Dewey dan memasangnya di robot yang baru. Dan akhirnya robot itu berhasil dihidupkan dan diberi nama Jeff. Kemudian Jeff diberikan beberapa arahan yang salah satunya Jeff diarahkan agar selalu menjaga Godier jikalau memang terdapat suatu kondisi yang memaksakan Vince untuk meninggalkan Godier. This dog is to me. Yeah. Yes. Kemudian Vince pergi ke atap untuk menghidupkan listriknya kembali. Namun dari kejauhan terlihat sebuah badai yang sangat dahsyat, yang dimana dapat diprediksi oleh Jeff kalau badai tersebut akan sampai ke tempat itu di 24 jam ke depan dan akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Mendengar hal itu, Vince pun panik karena mereka akan mati kelaparan jika tetap berada di dalam bunker tersebut, yang dimana persediaan makanan mereka tidak akan cukup untuk bertahan hidup selama 40 hari ke depan. Kemudian Vince bergegas untuk menyelesaikan pembuatan robotnya. Dengan penuh perhitungan, Vince memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang mungkin belum pernah dijarah ataupun dikunjungi oleh manusia manapun, yang bukan lain adalah San Francisco. Di saat itu pun sempat keluar darah dari hidungnya Vince yang menandakan kalau kondisi Vince saat ini benar-benar semakin memburuk. Setelah memasang tubuh Jeff, Vince mengajarinya cara berjalan. And 1, 2. Yeah, good. And stop. 1,
Di saat itu pun Vince merasa kasihan ketika mengetahui Dewey yang tidak bisa melihat. Vince memasangkan lensa dari sebuah CCTV dan alhasil Dewey dapat melihat walaupun hanya sebelah. Setelah dirasa semuanya sudah cukup, Vince, Jeff, Dewey, dan Goodyear segera meninggalkan tempat tersebut dan akan menempuh perjalanan dari kota Louis menuju ke San Francisco. Did you know the population of... Di tengah perjalanan, Jeff memberitahukan kalau ada sesuatu yang kendur di kepalanya. Kemudian Vince menjawab akan membetulkan komponen itu dan mencari tempat aman dahulu untuk berhenti. Di saat Vince sedang memasang ulang komponen yang kendur, Jeff bertanya dari mana foto jembatan San Francisco itu dia dapatkan. Kemudian Vince menjawab kalau foto itu adalah pemberian pamannya di San Francisco yang dikirimkan melalui kantor pos. Bukan hanya itu, Jeff pun menanyakan foto yang satunya yang dimana foto itu adalah foto jembatan Harbor yang berada di Sydney. Kemudian Jeff ingin menjadikan Sydney sebagai tujuannya, namun Vince menolak hal itu karena jarak dari Louis ke Sydney sangat jauh. Vince pun memberitahukan Jeff kalau mereka akan pergi ke jembatan San Francisco saja, yang jaraknya pun lebih dekat daripada Sydney. No, Dewey. Setelah itu Vince mengajak Jeff keluar dan menuju ke arah bioskop terbengkalai yang pintunya pun masih tertutup rapat, yang menandakan kalau barang-barang yang ada di dalamnya berkemungkinan besar masih utuh. Vince pun memberitahukan kalau lapisan ozon di bumi ini sudah berlubang bagaikan sebuah keju, dan karena hal itu cuaca serta bencana alam sulit diprediksi dan sekarang bumi yang mereka tempati menjadi sangat panas. Yang dimana saat kejadian itu terjadi, posisi Vince sedang berada di dalam ruangan bawah tanah yang membuatnya masih bisa selamat sampai sekarang. Stop imitating me. Sorry. Stop apologizing. Destroy somebody else's property. It's another way of saying something like the cheese. Human misunderstanding. Singkat waktu, Vince menemukan sebungkus jagung mentah dan kemudian menunjukkan sesuatu kepada Jeff yang sangat membuatnya tercandu-candu. Again. Tapi tiba-tiba Vince melihat sebuah gumpalan awan atau tornado yang sangat besar dan berjalan mengarah ke arahnya. Tanpa berlama-lama mereka langsung bergegas menjauh dan melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, tornado tersebut sangat besar dan cepat sehingga mereka pun tidak dapat menghindar dari bencana tersebut. Kemudian Vince memutuskan untuk memasangkan sebuah tali untuk menjaga mobilnya agar tidak terbawa oleh badai. Karena tornado itu sangat berbahaya, Jeff menyuruh agar Vince masuk saja ke dalam mobil dan Jeff sendiri yang akan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan In the back. Closing on, Finch. beruntungnya mereka dapat bertahan dari bencana tersebut. Karena kejadian itu pun ban mobil mereka rusak. Vince pun mengeluhkan hal itu karena Vince sama sekali tidak membawa dongkrak untuk mengganti ban mobilnya. Akan tetapi dengan inisiatif, Jeff mampu mengangkat mobil tersebut tanpa dongkrak sama sekali. Enjoyed being a jack. Kemudian mereka memutuskan untuk bermalam di tempat itu. I like the name. Maybe want something that's not already a dog's name. Di keesokan harinya Vince dibangunkan dengan kebisingan Jeff yang sedang belajar bahasa anjing, yang dimana dia bisa memahami kalau Goodyear tidak suka sama sekali dengan Jeff. Vince pun menjawab kalau butuh waktu untuk dapat menjinakkan dan berteman dengan seekor anjing. Singkat waktu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Saat Vince sedang bercerita, tiba-tiba penyakit Vince kambuh yang membuatnya tidak mampu untuk melanjutkan perjalanannya.
Setelah itu Vince melihat Jeff yang sedang menarik Goodyear karena tidak mau ikut turun dengannya. Vince pun menghentikannya, dan ketika Vince memegang talinya, Goodyear langsung turun bersamanya. Merasa sedih karena dimarahi oleh Vince, Jeff hanya bisa duduk dan merenung sambil menjaga mobil. Akan tetapi tanpa sengaja Jeff menjalankan mobil tersebut dan menabrak sesuatu yang ada di depannya. Melihat hal itu Vince panik dan langsung keluar melihat keadaan Jeff. Beruntungnya Jeff baik-baik aja. Kemudian Vince menyuruh Jeff untuk mengambilkan setelan anti radiasi beserta helm miliknya di mobil. Lucunya, Jeff kembali mengendarai mobil yang berjalan mundur dan menabrak tiang dari kafe tersebut. Saat itu pun Vince mengarahkan tangannya tepat di bawah sinar matahari dan membuat tangannya terbakar, dengan bertujuan memberitahu Jeff kalau makhluk hidup sepertinya akan terbakar dalam sekejap jika terpapar sinar matahari secara langsung. Begitupun Goodyear akan mengalami hal yang sama jika terpapar sinar matahari secara langsung. Dan itulah salah satu alasan Vince menciptakan robot seperti Jeff yang mampu bertahan dari paparan sinar matahari yang sangat panas. Kemudian Vince mengajak Jeff untuk belajar menyetir. Meskipun awalnya masih oleng, lama-kelamaan Jeff mampu mengendarai mobil dengan baik. Ease your foot up just a hair. All right, now keep it steady, just like this. Now she's a little thirsty, but I made some modifications. San Francisco. Singkat waktu di suatu tempat mereka pun beristirahat sambil melihat pemandangan aurora di atas langit, yang dimana mereka tidak perlu jauh-jauh ke Alaska untuk melihatnya, karena lapisan ozon yang berlubang menjadi penyebab terjadinya sebuah pemandangan aurora yang sangat indah. Di tengah-tengah obrolannya, Jeff bertanya, kenapa mereka tidak melanjutkan perjalanannya saat malam saja, kalau memang matahari siang berbahaya. Kemudian Vince menjawab, sinar UV, debu, asap, dan suhu 65 derajat adalah suatu bahaya yang dapat diprediksi dan masih bisa mereka handle. Jika bergerak di malam hari, musuh mereka adalah manusia kelaparan yang siap kapan saja untuk menyerangnya dan merebut semua harta benda serta makanan miliknya. Mendengar jawaban itu pun, Jeff hanya bisa terdiam. Singkat cerita, keesokan harinya kondisi Vince menjadi semakin memburuk dan sakit. Merasa kasihan melihat kondisi Vince, Jeff mengambil kain dan mengompresnya menggunakan air. Setelah itu Jeff ambil alih kemudi dan melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di suatu tempat, tepatnya di sebuah rumah sakit terbengkalai, Jeff berhenti dan mengajak Dewey untuk berjalan-jalan dan mencari sesuatu yang bisa mereka manfaatkan. Jeff pun menemukan sebotol obat dan sebuah pakaian. Di sisi lain, Vince terbangun dan melihat Jeff tidak ada. Merasa khawatir dan buru-buru menggunakan kostum dan langsung mencari Jeff. Lanjut kepada Dewey yang menemukan sekaleng biskuit dan tanpa diketahui, terdapat sebuah jebakan yang membuatnya hancur seketika. Kejadian itu pun diketahui oleh Vince yang membuatnya sangat bersedih dan terpukul. Dengan bergegas Vince langsung mencari keberadaan Jeff. Setelah bertemu dengan Jeff, terdengar suara seseorang dan mereka langsung bergegas kabur dari tempat tersebut. Tanpa mereka sadari terdapat sebuah mobil lain yang di saat itu juga langsung mengikuti mobil mereka dari belakang. No, you may not. I was a trap and you walked right into it. From now on, there's a new set of rules. Di malam harinya Vince sadar kalau mereka sedang diikuti dan langsung mematikan lampu mobilnya. Dengan penglihatan night vision yang Jeff miliki, dia mampu melihat jalanan dengan normal dan membelokkan mobilnya ke kolong jembatan. Akan tetapi Jeff sempat terhenti karena dia tahu kalau tinggi mobilnya tidak akan muat jika masuk ke kolong jembatan. Namun Vince terus bersikeras untuk memaksa Jeff tancap gas ke dalam kolong jembatan itu.
Alhasil mobil mereka pun tersangkut di jembatan tersebut. Kemudian Jeff turun dari mobil dan dengan otot kuatnya mendorong mobil itu sampai masuk ke kolong jembatan. Alhasil mereka berhasil menghindar dari kejaran orang misterius tersebut. Melihat panel surya buatannya hancur, Vince sempat berputus asa dan memarahi Jeff karena kecerobohannya. Jelas karena hal itu Jeff merasa sangat bersalah. I will not allow you to give up. You will not allow it. Well, Di dalam mobil, Vince bercerita. Di suatu malam tepatnya di supermarket, Vince menemukan sebungkus Indomie. Dan di saat Vince hendak pergi, muncul seorang wanita bersama anaknya yang berusia 8 tahun. Membawa sebuah troli beserta beberapa makanan di dalamnya. Mereka berdua pun memegang sebuah senjata di tangannya. Yang dimana jika Vince terlihat olehnya, mereka berdua akan menembak Vince dan merebut sebungkus Indomie di tangannya. Jadi saat itu Vince hanya bisa bersembunyi. Akan tetapi saat mereka berdua akan pergi, muncul sebuah mobil yang mendekatinya dan pengemudi mobil itu memberondong habis kedua orang tersebut. bang, 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 bang. Saat pengemudi mobil itu sudah pergi, Vince menghampirinya, tapi kedua orang tersebut sudah terlanjur tewas. Kemudian Vince mendengar suara di dalam tas kecil milik anak kecil tersebut yang ternyata isi dari tas tersebut adalah seekor anjing kecil yang ternyata adalah anjing yang dia pelihara sampai saat ini. Karena kejadian itu pun Vince sangat menyesal karena tidak dapat menyelamatkan dua orang tersebut dan lebih mementingkan sebungkus Indomie. Di tengah perjalanan Jeff membaca sebuah tulisan yang berada di balik foto jembatan San Francisco yang bertuliskan kalau foto itu diberikan oleh ayahnya Vince dan bukan diberikan oleh pamannya. Tidak lama dari itu, secara tiba-tiba terdapat sebuah kupu-kupu yang menabrak kaca depan mobil tersebut. Dan di saat itu pun Jeff langsung menghentikan mobilnya. Dengan segera pula Jeff memberitahukan hal itu kepada Vince. Dengan senang setelah beberapa tahun lamanya, akhirnya Vince bisa menikmati sinar matahari dengan suhu yang normal. Dan di saat itu pula Vince menemukan sebuah tumbuhan yang tumbuh di tanah tersebut, yang menandakan kalau tempat tersebut aman dari radiasi matahari. Tanpa berlama-lama, Vince mengganti bajunya menggunakan jas putih lengkap dengan topinya untuk menikmati udara di tempat tersebut. Excellent, Jeff. This is the best meal. Kemudian Jeff bertanya, kenapa tulisan di belakang foto jembatan San Francisco itu bertuliskan dari seorang ayah, sedangkan Vince bilang kalau foto itu diberikan oleh pamannya. Vince pun bercerita, suatu ketika saat Vince masih di dalam kandungan, ayahnya sudah meninggalkan ibunya beserta keluarganya. Saat umur Vince sudah menginjak 15 tahun, ayahnya mengirimkan surat beserta foto jembatan tersebut yang bertuliskan suatu harapan kalau Vince dan ayahnya bisa bertemu di jembatan San Francisco suatu hari nanti. Dan di saat Vince dewasa pun, dia membeli jas putih yang dia gunakan sekarang untuk menemui seorang ayah, agar membuat ayahnya bangga saat melihat Vince menggunakan jas tersebut. Akan tetapi saat ini, Vince tidak pernah mendengar kabar ayahnya lagi. Mendengar cerita itu, Jeff sangat bersemangat dan langsung mengajak Vince untuk bergegas menuju ke tempat tersebut karena hanya tinggal 18 jam lagi untuk sampai ke tempat tersebut. Well, then let's leave right now, Finch. We'll leave right now. Akan tetapi, Vince lebih memilih untuk menikmati tempat ini selama beberapa saat. Kemudian Vince menyuruh Jeff untuk berjanji agar menjaga Goodyear dengan sangat-sangat baik. Setelah itu Vince melempar bola dan bermain bersama Goodyear. Saat Jeff mencoba melempar bolanya, Goodyear mengambil bola tersebut. Akan tetapi, dia tidak memberikan bola itu kepada Jeff, melainkan memberikannya kepada Vince. Boy, no. Jeff pun mencoba melempar lagi, akan tetapi hasilnya tetap saja sama. Di tengah keseruannya, penyakit Vince kembali kambuh dan kini sangat-sangat parah, sehingga Vince harus meninggal dunia.
Keesokan harinya Jeff terlihat sangat terpukul dan bingung dengan apa tujuan selanjutnya. Kemudian Jeff memberi makan Goodyear. Di luar, Jeff tiba-tiba diberikan sebuah bola oleh Goodyear. Dan kali ini Goodyear mau memberikan bola itu kepada Jeff. Dengan hati yang sedih, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke jembatan San Francisco sebagaimana tujuan mereka sejak awal. Sesampainya di tujuan, Jeff memakamkan Vince di samping jembatan tersebut dan menempelkan foto di jembatan itu sesuai dengan harapan mereka. Dan film pun selesai.